Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepintas manaqib sahibul maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, keramat luar batang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah adana ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahullah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu ialah mereka yang tidak pernah merasa khawatir dan tidak pula merasa bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Adapun silsilah daripada Al-Habib Husain ibn Abu Bakar Al-Aidrus, Al-Habib Husain sahibul maqam luar batang bin Abu Bakar bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Aidrus sahibur ratib bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Segab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibu Marbat bin Ali Al-Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah wa Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekitar 2,5 abad yang silam telah lahir seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni wali Allah Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Dilahirkan di kota Al-Ma'igab, Hadramut, Yaman Selatan. Semasa kecil Al-Habib Husain hidup dalam keadaan sederhana. Ketika itu yang mulia diasuh oleh seorang alim sufi. Di sanalah beliau menerima tempaan pelajaran thariqah di tengah kehidupan di antara murid-muridnya yang lain. Tampak Habib Husain memiliki sifat dan perilaku yang lebih dibandingkan teman-temannya yang lain. Menginjak usia dewasa, Habib Husain merasa terpanggil untuk melakukan hijrah dalam rangka berdakwah dan mensyiarkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antara persinggahannya adalah daratan India. Kemudian misinya dilanjutkan menuju wilayah Asia Tenggara, sehingga pada tahun 1736 Masehi sampailah beliau di Pulau Jawa dan menetaplah di Pulau Sunda Kelapa, hingga pada akhirnya menetap di kota Batavia, sebutan untuk kota Jakarta tempo dulu. Kota Batavia ketika itu adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhan bernama Sunda Kelapa. Tidak heran pelabuhan tersebut merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh para pendatang maupun pedagang. Sebagai pelabuhan teramai dan terbesar di zamannya, beliau adalah seorang imam dan seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad telah meriwayatkan dalam kitab Mawahi wal Minan Al-Haddadiyah bahwa Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus berangkat ke Jakarta dengan niat berdagang. Akan tetapi inayah Allah menjadikannya untuk berdakwah dengan hal dan perkataan. Masyarakat tidak mengikuti kecuali mengetahui keberkahan dan menyaksikan karomahnya. Banyak orang yang mendatang dan mengunjungi beliau, sehingga Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus lebih mudah untuk mengajak dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di antara non-muslim yang memeluk Islam di tangan beliau. Beliau sangat ditakuti dan oleh pemerintah setempat dan dihormati.
sebab beliau ada seorang yang beribadah kepada Allah dan zuhud terhadap dunia serta tenggelam dalam menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyendiri di pantai yang dikenal dengan Luar Batang, yaitu satu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abdul Andus adalah seorang pemuka agama yang tidak segan-segan menyebarkan dakwah Islam pada saat berkuasanya pemerintah kolonial Belanda saat itu. Di Luar Batang inilah tempat persinggahan terakhir Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Andus. Kemudian yang mulia mewujudkan niatnya pada sebidang tanah untuk didirikan sebuah bangunan berupa surau sebagai tempat berkhalwat, yang juga dipergunakan sebagai sarana pengembangan dakwah Islam secara kafah. Dalam waktu singkat, surau itu pun banyak dikunjungi orang, bukan saja dari wilayah sekitar, melainkan juga banyak yang berdatangan dari berbagai daerah di Nusantara ini, dan bahkan hingga saat ini pun banyak pula yang datang dari mancanegara untuk berziarah dan mengadakan survei thariqah dan memahami tentang penelitian Islam secara historis. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar thariqah dan memahami tentang Islam pada saat itu rupanya mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Mereka memandang keberadaan Sahibul Maqam sebagai pihak yang dapat mengganggu kondisi politik dan kekuasaan POC ketika itu. Namun kekuasaan POC tidaklah dapat menghentikan peran sang Habib dalam mengemban misi dakwahnya. Dalam perjuangan menegakkan agama Islam, ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah Habib Husain bin Abu Bakar Andus dipanggil sang Khalik berpulang ke rahmatullah dalam usia relatif masih muda. Tepatnya beliau wafat pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Juni 1756 Masehi. Wafatnya Sahibul Maqam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Andus di Kampung Baru, Sunda Kelapa, yang sekarang ini masuk wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, telah berganti dengan nama dikenal sebagai Kampung Keramat Luar Batang atau Kampung Luar Batang. Nama tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adanya sosok karomah yang dimiliki oleh Habib Husain bin Abu Bakar Andus, yang hingga saat acara haul yang ke-274 tahun ini kami selenggarakan di Masjid Jami dan Makam Keramat Luar Batang, yang dahulunya berupa surau ini merupakan peninggalan situs ataupun cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta, tempat yang dimuliakan dan dilestarikan. Banyak sekali umat Islam bahkan non-muslim laki-laki maupun perempuan menziarahinya. Dari banyaknya orang yang berziarah pada beliau, maka keluarga ataupun kerabat makam dibentuklah pengurus dan mengatur menjaga makam beliau dengan memisahkan berziarah laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita melihat banyak yang datang mengunjungi dan menziarahi makam beliau, itu dikarenakan keyakinan mereka bahwa hajat-hajat mereka terpenuhi oleh satu sebab, yaitu kedudukan beliau yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya beliau dalam perkataan dan amal-amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa ini semua mengatur kepada amalan-amalan yang semata-mata karena Allah, bahwa semua mengatur kepada peziarah menurut niat-niat mereka, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena ia ingin mendapatkan dunia ataupun wanita dinikahinya,
berziarah kepada Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Andalus termasuk orang yang mendapatkan rahmat. Amin. Yang banyak dari salah satu murid sekaligus yaitu dialah Haji Abdul Qadir. Dikatakan dalam kitab tersebut bahwa Al Habib Husain mengatakan, barang siapa yang tidak berziarah kepada Haji Abdul Qadir maka ziarahnya tidak makbul. Di 393. Mengakhiri manaqib ini insyaallah dengan kehadiran kita di masjid dan makam Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Andalus Luar Batang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan segala hajat kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Habib Imam Qutb Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Andalus. Demikian sepintas manaqib yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran para peziarah dan tamu sahibul maqam Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Andalus, kerabat Luar Batang, kami beserta segenap kerabat, keluarga makam dan panitia mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wal afu minkum. Summa salam.